Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Wong Cilik dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Kang Anton. Kita ingin mengupas problematika yang dihadapi Wong Cilik di seluruh Indonesia. Dan tentunya masih berfokus pada dugaan penyerobotan mafia tanah. Ya, kami dari redaksi Wong Cilik Podcast ingin membacakan sebuah berita kejadiannya di Jakarta Pusat, di mana seorang pejuang perintis kemerdekaan Republik Indonesia, Nyi Sukaisi, khususnya ahli waris, berjuang untuk mempertahankan atau merebut kembali tanah yang sudah direbut oleh sebuah yayasan. Di dalam berita yang ada di Hukum ID, ya, pada tanggal 28 November 2022 dengan judul Usaha Ahli Waris Perintis Kemerdekaan Merebut Kembali Haknya, ya. Tak ada seorang pun mau kehilangan hak miliknya, apalagi hak itu diambil dengan cara-cara tak wajar. Tanpa kenal lelah, mereka akan memperjuangkan agar milik mereka bisa kembali menjadi milik mereka. Inilah yang terjadi dengan Susana Dia, Sutiana, Lailawati, dan 3 dari sekian ahli waris dari Nyi Raden Sukaisi, seorang pejuang perintis kemerdekaan Indonesia. Saat ini mereka sedang memperjuangkan haknya guna mendapatkan kembali apa yang telah direbut oleh pihak lain. Ya, ini kasus yang sangat klise bahwa ada tanah diserobot atau direbut oleh pihak lain. Sebenarnya teman-teman semua, permasalahan ini telah berlangsung secara berlarut-larut sejak tahun 1960-an. Nyi Raden Sukaisi, ya, yang memiliki sebidang tanah di Jalan Salemba Raya nomor 35, Jakarta Pusat, seluas 9.300 meter persegi. Dan teman-teman semua, ini bisa dibuktikan dalam buku-buku yang berada di Arsip Nasional bahwa Nyi Sukaisi ini merupakan pahlawan pejuang perintis kemerdekaan yang pernah diasingkan di Digul, dan di situ tertulis alamat beliau adalah Jalan Salemba Raya nomor 35. Nyi Raden Sukaisi dituduh terlibat anggota PKI sehingga rumah dan sekeluarga digeruduk massa yang diketahui adalah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia atau PMKRI. Keluarganya ditawan dan disekap, salah satu anaknya ditawan sampai 6 tahun lamanya. Walaupun pada akhirnya Nyi Raden Sukaisi sekeluarga tidak terbukti terlibat sebagai anggota PKI. Teman-teman semua, pada tahun 1967 Nyi Raden Sukaisi, ya, kembali mendapat intimidasi dari perkumpulan perhimpunan Sin Carolus Vereniging atau PPSC. Ia beserta keluarganya diusir dari kediamannya di Jalan Salemba Raya nomor 35, Jakarta Pusat, dengan tuduhan bahwa Nyi Sukaisi beserta keluarganya adalah anggota PKI. Padahal hal tersebut tidak pernah terbukti, teman-teman semua. Justru Nyi Sukaisi dinobatkan sebagai pejuang perintis kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia dan tetap menguasai jalan raya atau Jalan Salemba Raya nomor 35 sampai saat ini. Namun di tanah tersebut telah berdiri rumah sakit Sin Carolus, ya. Jadi ahli waris menurut berita yang saya baca ini tidak ada jual beli atau peralihan hak kepada rumah sakit Carolus, sehingga mereka masih yakin itu sudah tanah milik mereka. Anehnya, ya, hal demikian tidak terjadi pada para tetangga Nyi Sukaisi, di mana tetangga-tetangga Nyi Sukaisi diminta untuk meninggalkan kediamannya yang juga terletak di Jalan Salemba Raya nomor 33 dan mendapatkan ganti rugi dari pihak PPSC, ya, atau Carolus, berupa rumah di Kalibata, Jakarta Selatan yang dituangkan melalui akta hibah hak guna bangunan. Jadi ahli waris merasa tidak mendapatkan ganti rugi yang setimpal di Jalan Salemba Raya nomor 35. Tidak sampai di situ, teman-teman semua, perjuangan Nyi Sukaisi diteruskan oleh ahli waris yang pernah beberapa kali bersurat kepada PPSC atau Carolus, dan tanggapannya didapat dari PPSC. Menurut Adrianus Pala, penasihat hukum keluarga, ya,
sangatlah tidak berdasar. Mereka menolak memberikan ganti rugi kepada ahli waris Nyi Sukaisi, sehingga dengan bukti yang seadanya pada tahun 2005 para ahli waris pernah mengajukan gugatan sampai tingkat PK di Mahkamah Agung, tetapi tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Saat ini para ahli waris Nyi Sukaisi ya telah mengumpulkan kembali bukti-bukti terkait kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Salemba Raya nomor 35 Jakarta Pusat, dan melalui kantor hukum Adrianus Pala dan rekan, para ahli waris Nyi Sukaisi kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara nomor 517/J/2022/PN Jakarta. Sidang sudah memasuki agenda pembacaan gugatan saat itu, dan saat ini mungkin sudah akan pengambilan keputusan ya. Dan PPSC ya, sejarah yang menyiratkan adanya PPSC adalah sebuah perkumpulan yang dahulu didirikan oleh 10 orang biarawan dari negeri Belanda yang mengabdikan diri di Rumah Sakit Carolus ya, Maastricht, Belanda, yang diminta oleh Luypen ya, ini seorang otoritas gereja Katolik di Batavia, untuk pergi ke Indonesia. 3 biarawati tersebut selanjutnya membuat kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus dan mendirikan Rumah Sakit Carolus di Salemba Raya nomor 37. Jadi rumah sakit itu didirikan di Salemba Raya nomor 37, dan Salemba Raya nomor 35 adalah milik Nyi Sukaisi ya, yang memberikan pelayanan kesehatan. Rumah sakit ini dengan membawa semangat visi serta misi khusus di Indonesia, yakni mengedepankan prinsip pelayanan kesehatan berdasarkan prinsip-prinsip cinta tanpa syarat dan berbela rasa dan keperpihakan bagi mereka yang menderita karena ketidakadilan dan kesesakan hidup ya. Namun dengan adanya permasalahan ini tentunya menjadi mencoreng ya dari PPSC bagaimana nilai-nilai utama semangat visi yang dicita-citakan dicoreng oleh oknum-oknum ini ya, kata Adrianus Pala. Jadi bukan Carolusnya, tapi ada oknum-oknum yang mencoreng Carolus. Dia berharap majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini melihat fakta-fakta yang dihadirkan oleh Nyi Sukaisi berupa girik ya, dan juga Nyi Sukaisi tidak pernah ya mengalihkan hak atau hak peralihan terhadap tanah tersebut. Jadi teman-teman semua, ini tentunya menarik untuk dicermati, dan semoga ahli waris bisa mendapatkan kembali haknya, atau minimal Carolus bisa memberikan ganti rugi. Sekali lagi, masalah tanah adalah masalah yang bisa membuat semua orang kalap ya, bisa membuat semua orang bertindak sewenang-wenang ya, sehingga ini harus diluruskan oleh pengadilan. Dan kami berharap di Wong Cilik Podcast ini pengadilan dari Jakarta Pusat untuk bisa bertindak seadil-adilnya ya, bertindak seprofesional mungkin untuk membela Wong Cilik, dan yang dibela ini adalah pejuang perintis kemerdekaan. Sekali lagi teman-teman, jangan sekali-kali melupakan sejarah bahwa pahlawan-pahlawan atau pejuang perintis kemerdekaan yang telah mendahului kita adalah pejuang-pejuang yang layak untuk diberi penghargaan. Dan salah satunya penghargaan yang diberikan kepada mereka adalah memberikan ganti rugi atau mengembalikan tanah yang mereka miliki. Sekali lagi bersama saya Kang Anton, kembali nanti di lain kesempatan bersama Wong Cilik Podcast. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.